warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin kamlin fi amri qalilatan ghalabat fiatan kasaratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wa qala aidan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'am hadratal muhtaram wa muhtaram, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, keluarga besar Ranting Ketapang, karsanipun Dewan Suriah dan Fidya, Ibu Muslimat Fatayat GP Amsor Banser yang saya hormati, rekan-rekan kita Ibnu IPPNU yang saya cinta dan yang saya banggakan, yang saya hormati para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur tansah kula hormati, karsanipun para kiai ingkang tansah sumanding kelawan kitab suci nyanding pustaka aji minangka para kiai pewaris Kanjeng Nabi. Apa to kang diwarisi kelawan Kanjeng Nabi? Mboten kejawi akhlak kelawan ilmunipun Kanjeng Nabi ingkang tansah migunani tumrap kula panjenengan sami. Allahumma amin. Yang saya hormati pejabat pemerintah setempat yang terhormat, ingkang ngemban amanah dari masyarakat, memegang aspirasi rakyat menuju ketapang yang bermartabat agar masyarakat selamat dunia dan akhirat. Yang terhormat Bapak Kepala Desa saprangkatipun Pamong Projo sedaya perangkat, seluruh perangkat, semua perangkat serta perangkat seperangkat alat sholat dibayar sah? Oke bro? Yang saya hormati mempelai berdua, calon pengantin, calon rumah tangga sakinah mawaddah warahmah Allahumma, dan mesti jadi keluarga yang langgeng dunia akhirat Allahumma. Mbak Ulfi Oktaviani kalian Den Bagus Hasbi Maulana, Mbak Ulfi binti Bapak Darsian Ibu Toleha, Mas Hasbi bin Bapak Suhargi Ibu Suwarti. Semoga Mas Hasbi Maulana dan Mbak Ulfi Oktaviani jadikan oleh Allah keluarga yang mawaddah wa rahmah ma'as sakinah minnad dunya hatal akhirah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair Allahumma. Serta grup napa Mbak? Assalam dari Pekalongan Tirto Uripan. Nggih, semoga sukses selalu, lancar selalu, yang disayangi dijak Allahumma. Di perawan kabeh mburi po. Alhamdulillah. Ya, siap.
Lan para rawuh tidak lupa juga Pak Dewan kepada hadir, Masya Allah Pak Dewan, Bopo Selamet Ramuji serta Bopo Haji Fuad yang saya takdimi, yang saya hormati. Lan para rawuh, ma'asyiral muslimat muslimin muslimat, nahdi nahdiyat, hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo sarang-sarang kita bersama menekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan di yaumil kiamah kelak. Allahumma ya rabbal. Saya datang wonten Ketapang langsung oleh Pak Haji Fuad ditanya, Mas Ulin pun putra pinten? Itu yang membuat saya insecure. Pak Haji, apa Mas? Menurut Pak Haji, saya wajah-wajah umur berapa? 30 atau 35? Belum. Nah, punten Pak Haji, kula cerita kali Pak Haji kaget. Pak Haji, nggih. Pak Haji tanglet tentang putra kali kula. Lah nggih, sebabipun napa kok mboten dijawab Mas? Ngaten. Secara wajah umur 35. Aslinya saya lahir 27 April tahun 2000. Kula ngucap 2000, Pak Haji kaget. Berarti umur saya berapa Pak Haji? Rolikur Mas nggih. Saya umur 22 tahun. Derek ta'alum tang Unuga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali. Masih Yayasan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Sugiyan Cilacap. Kula wong bodoh teng mriko derek-derek ngalap barokah para alim kiai ben bocah bodoh kados kula kaya ngopo sing kesasaban sing ketularan barokah para alim para kiai. Allahumma amin. Pengurung nikah kon ngandani nasihati wong sing nikah. Asline mboten masuk akal. Tapi kula kan mriki kali Bopo Darsian itu dalam rangka satu, saya niati pribadi. Yang pertama adalah saya nderek-nderek ziyadah doa, melu nambahi donga. Karena sapa bae sing esih kepengin dongane gampang dijabah karo Allah, syaratnya adalah aja bosan-bosan mendoakan orang lain. Saya pribadi ndonga, jenengan ndonga kadang-kala suwe anggone dijabah gara-gara nopo? Gara-gara oli ndonga nggo awake dewek. Nomor 2, kenapa suwe anggone dijabah? Karena wis nggo awake dewek. Nomor 2, oli ndonga dewekan. Itu membuat kita, doa kita rodo dangu dijabah karo Gusti Allah. Syaratnya kepengin gampang dongo dijabah kalian Allah, yang pertama jangan bosan-bosan mendoakan orang lain. Dongo nggo awake dhewe kadang kalau suwe diijabah, tapi kalau saya mendoakan jenengan, jenengan mendoakan tetangga, jenengan saling mendoakan, dungone gampang diijabah dan yang berdoa ora rugi. Kenapa? Doa jelas diijabah dan doa yang Anda panjatkan balik maring awake sing drondonga. 1. Nomor 2, kepengin gampang dongane diijabah, kumpulaken tangga teparo, kumpulaken dulur famili, kumpulaken konco batir. Mintalah doa pada siapapun, karena kita tidak tahu dari mana, dari mulut siapa doa itu akan cepat terkabul. Maka hebatnya Darsian ibu adalah dalam rangka ngembalakan tiang kada, mendoakan bersama Mbak Ulfi dan Mas Hasbi, semoga jadi keluarga yang mawaddah warahmah ma'as sakinah minad dunya hatal akhirah. Allahumma. Dan anak-anak yang saleh dan salihah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Hasbi maulana wa Ulfi Oktaviyani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Nabiullah Adam alaihi salam waktu itu berwujud bukan seperti kita waktu itu. Yang hidup di surga itu ada 3 makhluk bersama. 1 iblis, nomor 2 malaikat, nomor 3 manusia. Tapi manusia pada waktu itu belum punya jasad, belum punya karoseri, belum punya wadah, hanya berwujud rohani, berwujud roh. Siapa namanya? Nabi Adam alaihi salam. Ternyata ada yang lebih mulia dari manusia. Siapa? Malaikat. Dan ada yang lebih mulia dari malaikat. Siapa? Iblis. Iblis yang sekarang kita laknat. Sekarang kita kenal jere laknat, banggel, bangkang perintah Allah. Ternyata dulu panggon surga paling dur. Karena Allah cinta dengan iblis sampai Allah memberi nama ratu ning iblis, namanya Azazil. Wong Jawa ngarani ning iblis Ngijadil. Azza yang dimuliakan il Gusti Allah. Iblis malaikat manusia. Karena Allah berkehendak, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia Nabi Adam dicipta saka swarga, besok bakal dadi pengelola pemalang, bakal dadi pengelola bumi. Maka butuh sesuatu yang hubungannya dengan bumi. Diambil saripati tanah saka donya. Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun. Sungguh Nabi Adam dicipta dari saripati tanah, dibentuk karo Allah, bikinkan yang namanya balung, diparingi daging, paringi otot, kemudian bungkus kulit, kulit rambut, gawekna telinga, gawekna irung, gawekna gigi dan sebagainya. Hati. Karena apa? Manusia adalah pengelola bumi. Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun. Manusia Nabi Adam digawe saka lemah. Mulane nek menungsa kelingan ayat kiye, ba insyaallah ora bakal sombong. Mergane apa? Gagah kaya ngapa? Ampuha kaya ngapa, pinter kaya ngapa. Ternyata jebule manusia asal wujudnya dari tanah, makan pun manusia dari tanah. Apa masyarakat Ketapang yang makanannya bukan dari tanah? Semua makanan yang kita makan asalnya dari tanah. Apa sih orang lemah? Buah-buahan ditandur dari tanah, minuman air asalnya dari tanah. Makanan roti dari apa? Dari gandum ditandur di tanah. Manusia asalnya saka lemah, mangan wae saka lemah, mati pun kembali ke dalam tanah. Asale lemah, mangane wae kang lemah, mati pun kembali maring lemah. Urung tau ngerti kula selama hidup nang alam dunya ana wong sugih kaya ngapa pete karena sugih mati dilebokna jroning toples. Mboten wonten. Nggih. Asal lemah kembali ke tanah manusia. Saya pernah ditanya, Mas Ulin, kenapa Wali Songo rata-rata di jalur utara, jalur selatan jarang? Ada di Purwokerto banyak para habaib, para wali, rata-rata teng Surabaya, Sunan Ngampel, saya Jumatil Kubro teng Mojokerto, sampai ke mriki Ketunggon Maulana Habib Lutfi, luar biasa Pekalongan nggih.
luar biasa. Pemalang, Tegal kathah para habaib. Di Cilacap, di selatan jarang ada, tapi tidak sebanyak jalur utara, tidak sebanyak Pantura. Ini alasannya kenapa? Nada penumbal tanah Jawa yang namanya Syekh Subakir itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Dan sebelum adanya Syekh Subakir, tanah Jawa angker wingit, cara bahasane wong wetan jalma mara jalma keplayu, sato mara sato mlayu, jalma mara jalma mati. Begitu angkernya, begitu wingite tanah Jawa. Maka Syekh Subakir itu sowan teng Raudhah, kemudian sowan kepada kakek buyutnya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat, Syekh Subakir itu datang ke tanah Jawa 4 kali. Mulanya teng tanah Jawa tidak ada makamnya Syekh Subakir, adanya petilasan Syekh Subakir. Karena makamnya teng Hadramaut, teng Hadrami, Yaman makamnya. Tapi kalau teng Gunung Tidar, petilasannya ada, petilasan Syekh Subakir, tapi bukan makam, karena makamnya ada di Hadrami, di Hadramaut, Yaman, makamnya Syekh Subakir. Ketika sowan kepada Kanjeng Nabi, ini urusan ilmu makrifat, jenengan aja takon, wong sudah tidak ada masa takon do, ilmu kita yang belum nyandak. Itu ngendikan Kanjeng Nabi kepada keturunan yang namanya Syekh Subakir, beliau ngendika, mungkin dalam mimpinya, ini kan urusannya para wali, ya, tingkat wali kita hanya sebatas tingkat wali, ya, tapi wali, tapi derajat kita hanya wali daya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ini kemauan Subakir naminipun Sayyid Muhammad Al-Bakir. Bakir tanah Jawa kudu ana tumbal. Tumbale apa? Ternyata ketika Syekh Subakir ngoyok-ngoyok bujung-bujung mengejar para jin-jin setan berkayangan, kue ternyata jin-jin kue pada melayune pesisir selatan. Mulane tanah Jawa miring idul. Jenengan aja heran, tanah bagian utara jarang anane udan. Banjir teng Pekalongan, banjir teng Pemalang ya ada, tapi karena rob, bukan karena hujan. Sing rata-rata karena hujan pesisir selatan, karena buminya miring kaputen. Niki bumi tanah Jawa ternyata miring-miring ke arah selatan, karena jin setan melayune maring idul, maring Serandil, maring Jampang, Sukabumi, tekan mriko ke selatan, pesisir selatan. Mulane karena bumi tanah Jawa miring, agar seimbang tumbale apa? Keturunanku kudu manggon ning Pantura, belahan utara. Jenengan aja kaget, bahkan sampai dakwah Sunan Kalijaga kan ana syaire. Lontang landong ana santri mikul angklung, urut paronggengan saben lawang dilongoki, mbok menawa ana prawan turu wuda mangkirin to. Lontang landung mriki dakwah sinten Sunan Kalijaga. Ono santri murid Sunan Bonang namanya Sunan Kalijaga, mikul angklung wujute agama, urut paronggengan parenggengan niku basa kraton, basa Kawi, cara siki paronggengan niku pesisir. Dari Tuban ulon sampai ke Semarang ulon, sampai ke Pemalang ulon, sampai ke Cirebon. Mulane teng Cirebon ada desa namanya Desa Kalijaga.
mikul angklung urut paronggengan saben lawang dilongoki saben desa didatangi saben manusia didatangi mbok ngapa mbok ana prawan turut mbok ana wong urung duwe agama agama sinopo akuwe ora gomo kuwe kocar kacir agar orang hidupnya tidak kocar kacir maka butuh yang namanya agama mbok ganteng kayak apa sugih kayak apa tidak berharga ketika tidak memakai baju turun dalan ora katrokan nekur gagah-gagahan nekur ganteng-gantrengan otomatis kita laki-laki kalah karo yang namanya jaran yang namanya kuda, yang namanya jaran. Wow, ganteng, gagah, kuat-kuatan mana sama ulin lebih kuat jaran, kuda, tunggangan, jaran, kuda, nyatane jaran pakai kacamata, jaran ternyata pakai sabuk, jaran pakai sepatu, lihat celana nindi, takrokendi. Tapi masyarakat Ketapang tidak menghormati jaran. Kenapa? Walaupun jaran itu pinter, walaupun jaran itu hebat, walaupun kuda itu gagah, tapi satu pun masyarakat Ketapang tidak ada yang menghormati jaran. Kenapa? Jaran kuda tidak beragama. Kita terhormat di hadapan Allah, terhormat di hadapan manusia karena kita nggondeli kelawan agama Islam. Allahumma karena miring ke selatan ketika Gunung Kelung jeblok. Ini contoh. Ketika Gunung Kelung jeblok, ternyata lahare itu melayune mari ngetan ngalor. Itu Gunung Gelut. Nah, ngetan ke utara ngetan ngalor. Ternyata ngerti melayune ngetan ngalor ngetan jebule ternyata apa yang terjadi ternyata banyu panas kue mau nggih banyu panas kue mau sing arane lahar kue mau ternyata bukane mudune maring sing depok malah sing rada munggah pundi melayune ngidul ngulon. Ini berarti menandakan apa? Ternyata tanah Jawa memang betul miringnya ke selatan, miringnya kuwi ngidul. Mulane rata-rata akeh-akeh banjir amarga udan yo ning bagian selatan. Bagian Tegal, bagian Pemalang rodok jarang yo udan, tapi tidak sebanyak bagian selatan. Akhire Kanjeng Nabi ngendika lewat Syekh Subakir Ponti tumbali apa? Turunanku kudu ana sing manggon nang bagian utara tanah Jawa. Ini jawaban ana sing takon, kenapa para habaib bahkan Wali Songo manggone nang bagian utara? Memang sudah ditakdir kelawan Allah lantaran Kanjeng Nabi bagian utara niki kula jenengan ketunggon para habaib duriyae Kanjeng Nabi. Alhamdulillah luar biasa. Niki jenengan patut berbangga jenengan ketunggon Maulana Al Habib Lutfi bin ya niki bahagian jenengan ketunggon paku-pakune ulama teng tanah Jawa luar biasa. Niki saya Subakir. Maka niki perlu diketahui bahwa Mbak Ulfi Mas Hasbi jenengan telah melaksanakan syariat tertua. Nabi Adam ketika nang swarga ono iblis, ono malaikat, ono Adam. Gawekna awak. Ternyata setelah digawekna awak Nabi Adam bingung. Bingungnya napa bu? Biasa kalau barang anyar kan biasanya gawe bingung. Ibu ketika duwe motor pakai lemake bingung sing di apa, sing dicecek apa nih, sing dicekel apa nih bingung. Nabi Adam juga bingung. Yang tadinya berwujud roh digawe najasat bingung. Bingungnya apa? Ada satu barang yang memang membuat kita bingung. Fungsi nenggong apa? Tempatnya juga gawe bingung. Nyelesep neng pertelon. Bentuknya juga aneh. Kadang atos, kadang ngamuk.
Apa kuwi? Apa kuwi? Kalau tulang bentuknya jejak atas, daging amok, telinga yang ngeten iki lembek. Kalau gigi ya keras, rambut seperti ini wujudnya tidak berubah paling besar kecil atau panjang pendeknya saja. Tapi ini kau bingungnya teman, kadang atas, kadang amok, kadang gede, kadang ya. Nabi Adam bingung, apa ini? Kutik-kutik, apa ini? Begitu Nabi Adam bingung, malaikat Jibril datang, ikut bingung. Ya memang sing jenenge malaikat orang kena berpikir, ndak bisa berlogika. Bingung tanya, bingung takon karo Gusti Allah. Adam bingung, Jibril ikut bingung, di sana gunung, di sini gunung. Nabi Adam bingung, malaikat Jibril melu ulin tambah bingung. Apa kuwi? Karena sama-sama bingung, Jibril otomatis tanya kepada Allah, ya Allah, apa Jibril? Niku Nabi Adam kepripun lah nang opo? Loh, barang anyar kok bingung sangat meluma mengkurep. Pripun niku? Apa ngendikane Allah? Jibril, ciptakanku orang nang sing sia-sia, sekalipun buruk di mata masyarakat ketapang pasti ada manfaatnya. Contoh, nyamuk, lemut. Bagi kita yang namanya nyamuk adalah hama. Ibu tidur kok ono lemut ora bakal jenjem sare teplak. Tapi kita berpikir satu sisi, apa berapa orang bisa makan, bisa ngempani anak bojo, bisa nyekolah na bocah, pondok na bocah, mergo anane lemut, mergo anane nyamuk. Sopo yo? Orang-orang yang bekerja di pabrik obat nyamuk. Iso makannya anak bojo, iso nyekolah anak bocah gara-gara anane nyamuk. Ternyata sekalipun buruk di mata manusia, ciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Termasuk kue Jibril, kue mengko ono fungsine. Ketika Nabi Adam tertidur di surga, diambil tulang rusuk. Saya juga pernah ditanya, Mas Olin tanya dong. Iya dong. Kenapa sih Siti Hawa, wong wedok, diciptak dari tulang rusuk? Kenapa bukan dari tulang bokong? Kenapa bukan dari tulang kepala saja yang lebih mulia? Kenapa bukan dari tulang kaki yang lebih kepenak? Tapi kok kenapa tulangnya harus tulang rusuk? Loh, jawabannya simpel. Kenapa dari tulang rusuk? Kalau dulu Siti Hawa, perempuan diciptak dari tulang kepala, sampai detik ini derajat wanita oleh laki-laki adalah disembah-sembah, dipundi-pundi, dipuja-puja oleh kaum laki-laki. Kalau dulu wong wedok diciptak dari tulang kaki, sampai saat ini wong wedok derajatnya adalah diinjak-injak. Kenapa bukan dari tulang kepala? Karena ini tulang kepala disembah-sembah karena di atas. Nek wong wedok dari tulang kaki, maka derajat wanita rendah karena di tulang kaki. Tapi hebatnya Allah apa bu? Mencetak Siti Hawa wong wadon. Mencetak Allah, mencetak Siti Hawa dari mana? Tulang rusuk sebelah kiri dekat dengan hati. Karena wanita bagi laki-laki adalah disayangi dan dicintai. Ada seorang jomblo ditanya, Mas kok belum menikah, kenang apa? Jawabannya bikin saya terharu. Memang mencintaimu adalah nyata, tapi memilikimu hanyalah sebuah kata-kata. Selebeo. Tulang rusuk. Mulane cara lagune saking Pekalongan. Tulang rusuk. Sampai ajal menjemputku, kau selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang. Mriki tulang rusuk, mriki tulang punggung. Hingga di surganya Allah, kau ingin bersamamu.
cintamu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nadanya naik satu lagi, kendepan kulo sing kaboten. Iya. Alam qalbu mutayyam bi dhahan nabi ya nabi wa sallallahu wa sallam ala dhahan nabi ya nabi nabiyina al-mukarram nabiyina al-musharraf Terima kasih guys. Kembali ke laptop. Nabi Adam kemudian dari tulang rusuk dicipta sebagai seorang wanita. Dari Nabi Adam adalah Siti Hawa. Dari sini kita bisa tahu ternyata ada 4 manusia. Satu manusia yang pertama adalah manusia yang sama sekali tidak berbapak dan tidak beribu. Nomor 2 adalah manusia yang berbapak tapi tidak beribu. Nomor 3 adalah manusia yang beribu tidak berbapak. Nomor 4 kita semuanya asalnya kita nang alam dunia mergane anak bapak anak ibu. Yang pertama manusia yang tidak berbapak tidak beribu adalah Nabiullah Adam alaihis. Nomor 2 orang yang berbapak tapi tidak beribu sopo Siti Hawa sing kemudian dadi garwane Nabi Adam. Maka orang dulu pinter boleh ngarani sesuai dengan alurnya garwo. Garwo nembe putra, mulane garwo putra, garwo putra. Nek iki kan ora. Iki kan dadine anak bojo. Kalau dulu garwo putra urutane garwo dhisik nembe duwe putra. Lah nek iki mboten anak bojo, mergane nggawe anak dhisik nembe duwe bojo. Apa-apaan ini maksudnya? Apa-apa? Ya. Nih. Nomor 2 Siti Hawa. Keterangan yang lain
Satu lagi orang yang berbapak tidak beribu. Sopo Nabi Sis alaihi salam. Loh, Nabi Sis. iya. Dari mana ngaten? Adam Hawa menikah. Sing dadi wali nikah Allah. Saksine malaikat Jibril. Mahare ya anak. Apa mahare? Membaca selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba nih. Menikah punya anak. Menurut riwayat Adam Hawa punya keturunan 19 kali Siti Hawa melahirkan. Setiap melahirkan lahirnya double, lanang wedok. Perkawinan silang, yang keluaran pertama dinikahkan dengan keluaran yang kedua, 3, 4, 5 dan 6 terus-terusnya perkawinan persilangan. Metuan pertama dinikahkan oleh Nabi Adam Hawa dengan metuan yang kedua. Ternyata ketika babaran terakhir Siti Hawa hanya melahirkan 1 anak, itu pun perempuan. Akhirnya Siti Hawa matur karo Nabi Adam, wong wedok rada lenjengatan monine. Misalnya Hawa, Mas, umpama cara jalan-jalan mbok meteng deh. Mas, Apa? dia nyonger ngomong karo sampean. Mau ngapa? Ini dicecel jagung sedela. Oh, ya jagung, ya jagung. Wong anu jare kon jagung ya jagung. Apa? Ya Mas. Iya. Ini kan biasanya metune loro lanang wadon. Iya. Lagi metune mung siji tok. Terus kepriwe gawe maning? Ora. Maksudnya kepriwe, Dek? Ya Mas. Ini metune biasanya kan lanang wadon. Iya. Ini metune mung wadon tok. Lah terus kepriwe? Iki kaya-kayane Mas. Iya. Sing dadi nggone aku, ngene sampean ora dadi. Ayo. Sing dadi nggone wine aku, wine sampean ora dadi. Jarene Batem ya ora trimo. Ya ora bae wong sing nandur. Tapi kan yang sing nampani gede kena. Tapi kan yang sing gara-gara ngene nyong ora bae nyong ngene ribut. Rebutan bener. Akhirnya mergane sama-sama ribute Adam Hawa ngendikane karo Allah. Adam Hawa. Apa ya Allah? Winih mutokno kabeh. Winih Nabi Adam dikeluarkan, winih Hawa dikeluarkan. Podo-podo ditokno kabeh. Dideder sing dadi winih Safa. Ternyata barang dideder sing dadi winih adalah winih Nabi Adam. Tapi karena tidak dicampur dengan rahim Siti Hawa dengan winih Siti Hawa, maka dari lahiran ini tadi bayi namanya Sis. Karena bukan dari campur atas Siti Hawa, maka Nabi Sis adalah bayi laki-laki yang punya bapak tapi tidak beribu. Nomor 3, orang yang beribu tidak berbapak. Siapa ya? Wong wedok solehah, wong wedok ahli ibadah yang namanya Siti Maryam. Selama hidupnya untuk ngibadah, untuk sedekah, uripe ngibadah, fokus ngibadah, ora tok gebok senggel karo wong lanang. Allah cinta kepada Siti Maryam, menunjukkan kekuasaannya kepada manusia, diberikan anugerah apa? Janin tanpa dari seorang laki-laki. Ini menunjukkan keagungan Gusti Allah. Allah bisa mencetak manusia tanpa adanya seorang ayah. Sopo wetenge Siti Maryam dadene segumpal darah, dadene segumpal daging, panfuhuruh didukan nyawa ke dalam jabang bayi. Akhirnya apa? Ketika lahir diberi nama Isa alaihi salam. Kita kenal namanya Nabi Isa alaihi salam, seorang nabi yang beribu tanpa memiliki seorang ayah, menunjukkan kekuatan kebesaran keagungan Gusti Allah. Cuma seke wong wadon seke rata-rata moh kalah karo Siti Maryam. Tuwe anak orang anak bapak tiru Maryam. Tiru Maryam foto. Niki sing nomor 4 kita semuanya anak niku lho jenengan urip nang alam dunya mergo ana bapak ana ibu. Ketika menikah Adam Hawa dingendikani karo Allah, ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. He Adam,
tinggallah kamu ning swarga kelawan bojomu kuwi. Adam Hawa manggon ning swarga. Allah memperingatkan wala taqrabu hadhihi syajarah. Aja sira Adam Hawa nyaketi apa malih kongsi makan buah larangan namanya buah khuldi. Jangankan dimakan wong dicaketi wae wala taqrabu hadhihi syajarah. Aja sira nyaketi wit kuwi mau. Nabi Adam dibojo karo iblis ora mempan. Ternyata barang menikah godaan Adam bukan iblis lagi. Siapa? Bojone gini ku Siti Hawa. Adam memang wis ora mempan dibojo karo iblis, tapi bojone urung mesti saged mental. Akhirnya nopo? Akhirnya ngerti iblis Adam sudah tidak bisa dibujuk dirayu. Akhirnya iblis ngerayune maring Hawa. Lah Hawa ngocok-ngocoki Nabi Adam. Hawa apa? Kowe ngerti apa ora? Kenapa Gusti Allah nglarang kowe supaya medhek kae buah larangan? Ya ora ngerti nang apa sih? Hawa takon karo iblis. Mergane sapa bae sing mangan buah khuldi kae buah kelanggengan. Allah ora kepengin kowe langgeng nang swarga, ora kepengin. Baik ya, iya. Mulane nganah matur karo Nabi Adam karo bojomu garwamu supaya ngepet metik yang namanya buah khuldi ben kamu nanti langgeng di surga. Akhirnya iblis nggoda Hawa, lah Hawa nggoda Nabi Adam. Mas, apa? Masih sayang karena aku apa ora? Ya sayang. Cinta apa ora masih? Ya cinta. Ya masih. Dikasihin po masih. Ya cinta ya sayang. Nek cinta yang pengen kae. Apa sih? Ya kae. Lo aja lah. Wala taqrabu hadhihi syajarah aja lah. Lah berarti mas ora sayang karo aku. Ya sayang tapi aja kae. Lah mas. Oke semuni lah mas. Wis angel. Akhirnya barang kata niku ya wis pancen kekarepanmu bukti cintaku padamu. Yang namanya cinta butuh perjuangan, tapi merawatmu butuh yang namanya penghasilan. Akhirnya barang kata niku dipetik, tapi maam didahar oleh berdua orang itu tadi. Allah ngendika, beto minha jami'a. Hati-hati, yang mudun kalam dunia bukan Nabi Adam Hawa saja, tapi lebih dari dua. Mulanya kalimatnya beto pakai wawu, beto turunlah kalian semua. Mereka naik cuma dua, maka cukup pakai ihbita. Karena ditambah wawu maka lebih dari dua kalimat jamak minimal 3. Ihbita, turunlah kalian. Kenapa? Sing mudun ka swarga maring alam dunya bukan Nabi Adam Hawa saja. Sapa nduk? Iblis ikut turun. Tobroni saking Abdullah ibnu Umar. Napa? Adam mudune nang tanah India. Cara kita bahasane tanah Hindi, India. Siti Hawa mudune ning Jeddah, mulane Jeddah itu maknanya eyang putri. Nini eyang putri menggambarkan Siti Hawa, eyang putri kula jenengan. Iblis mudun. Nabi Adam mudune ning India, Siti Hawa mudune ning pundi wau? Jeddah. Iblis mudune ning Ketapang. Ngulon, moko dhisik ta. Urung rampung. Ulon. Sampai taman balik maneh. Ulon nyabrang laut Segara Turkana. Nyabrang Merak Bakaweni. Ulon maning terus, kurang atau mari ngacak. Ulon maning sampai ke sebuah tempat namanya Maisan. Maisan dekat dengan Basrah. Basrah, Persia sekitar itu, negara Irak sekitar itu. Niku mudune sinten? Iblis. Tapi jangan salah tadi kalau matur, iblis adalah makhluk yang mulia. Kenapa? Sampai diberi nama penghulu iblis, rajanya iblis, namanya Azazil. Azza yang dimuliakan ilkar Allah. Jadi hina gara-gara apa? Gara-gara membangkang perintah Gusti Allah dan ditambah dengan kesombongannya iblis. Aku emah ya Allah, secara umur lebih tua saya dari iblis. Secara derajat lebih mulia saya. Adam gawane saka lemah, aku saka api. Secara umur saya juga lebih tua, senior. Maka kan sujud.
Jane yang penting bukan adamnya, tapi yang penting adalah aturan ketaatan kepada Gusti Allah. Dalam hal ini nyembah karo adam yo ora pato-pato sepenting. Karena di sini sujud bukan sujud ibadah tapi sujud penghormatan. Sing penting bukan manusianya, tapi yang penting adalah perintah Allah yang dibangkang, yang dilanggar oleh sinten iblis. Akhirnya karena kesombongannya dua-dua iblis mudun. Adam Hawa melanggar makan dua larangan mudun. Semuanya punya salah dan semuanya juga diberi kesempatan minta maaf. Bedanya adalah kalau Adam Hawa diparing kesalahan juga diberi kesempatan bertobat, beliau berdua bertobat karena gelem tobat munggah malih teng surga. Pada akhirnya iblis diwai salah, diwai pangapura kesempatan untuk minta maaf. Cuma bedanya iblis tidak mau mengambil kesempatan untuk minta maaf kepada Allah, malah sang saya gede ndase, sang saya sombong. Ya Allah, aku jajar menggoda menungsa sampai dina kiamat, menunjukkan kekuatannya iblis dan bala tentara iblis niki. Coba niki. Akhirnya karena manusia gelem bertobat, Allah menyatukan kembali Adam Hawa setelah 200 tahun berpisah di sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Ibu bapak haji ora sah nek ora wukuf nang Arafah, nek ora tilik yang namanya Jabal Rahmah. Di sini kita juga tahu ternyata Gusti Allah seneng gawe simbol-simbol, seneng gawe lambang. Telapak kaki Nabi Ibrahim, seorang Khalilullah kekasih Allah. Allah mengabadikan telapak kakinya. Gua pelajaran umat selanjutnya yang tidak melupakan yang namanya sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah mengabadikannya gawekno yang namanya maqam Ibrahim. Tempat bermain anak yang saleh yang namanya Nabi Ismail. Tempat bermainnya Allah tidak akan melupakan dan akan mengabadikannya gawekno kalian Allah yang namanya Hijir Ismail. Bertemunya Adam Hawa babit kulon senengan di sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Allah memerintahkan kita ketika kita haji buku menang Arafah supaya tilik yang namanya Jabal Rahmah. Allah seneng gawe lambang, Allah seneng gawe simbol. Gue ngapa secara pelajaran umat selanjutnya. Alhamdulillah. Mulane Mas Hasbi Mbak Ulfi penting. Jenengan ketika sekarang menikah, kemudian jenengan jalan-jalan ke alun-alun Pemalang, cari bakul bakso. Barang bakul bakso, Mas Hasbi bawa pisau kecil. Nanti di meja warung bakso ditulis tanggal berapa, tekane ngono, tulis Ulfi dengan niku pisau kecil niku diukir teng mejane bakul bakso. Ulfi love Hasbi forever. Ya. Forever. Masyaallah. Tanda panah cret. Tanda. Begitu jenengan kontur berapa hari, berapa bulan, berapa tahun punya masalah. Ini mas ini. Oh, dengarkanlah. Ya. Ditarik jalan-jalan kalian Pemalang, cari bakul bakso yang dulu tempat kita makan berdua. Dek, kamu jangan bicara apapun. Sini, datang sini lagi. Apa sih mas? Buka meja nih. Ini dulu di sini tempat kita berdua. Di sini dulu kita bulan madu. Lihat, inilah keromantisan kita. Bukti kita dulu pernah romantis. Lihatlah ini. Untung mejane urung didol nang bakule. Penting mengukir nama di sebuah tempat. Ketika kita ada masalah, kita datang tempat itu, kita nostalgia. Dek, lihatlah, kamu jangan marah-marah, kamu jangan seperti itu. Lihatlah itu, bukti dulu kita pernah romantis. Alhamdulillah. Penting secara itu mengenang kembali supaya timbul lagi rasa cinta pada waktu itu. Karena yang namanya cinta lama pasti ya tetap terkikis dan terkikis. Ya, mulanya ada kalimat cinta tidak selamanya indah, kan begitu. Iya. Mulane kenang apa saya nek ndonga pengantin ndang enggalo cepet meteng. Mulane Mbak Ulfi ndang gawe anak sing akeh yang ngarang-ngarang 2 bulan 15. Kula tanglet kali guru kula, Mbah Yai. Apa?
Kenging napa sih tiang pengantin niku kok kedah duwe dangdang enggal punya anak. Saya kan belum pernah merasakan indahnya pengantin. Mulane saya apa tanya, tekan gawe enak wis takokna. Pripun Kyai? Nah, kenang apa ndonga pengantin rusak dawa-dawa ndang enggal duwe keturunan mergane ngene nang gibah. Yang namanya cinta pasti karena mungkin hari demi hari yang kita lalui, selalu ku ingat dan selalu terbayang selama-lamanya. Impian harapan bersama denganmu, kini semua hilang dan dirimu telah pergi, tak mungkin kembali. Lambat loh yang namanya cinta, terkikis dan terkikis. Mulane kenapa pengantin enggal punya anak agar apa? Seorang laki-laki niki ngendikane bae kula ngendika, ketika laki-laki suami pulang dari kerja, awake kesel, awake lungkrah, awaknya capek. Ibu di rumah juga capek. Kumbahan ono gerap, ono mangkok, ono piring, cuci baju, cuci apa kabeh dicuci, gendeng-gendeng dicuci kabeh, tembok-tembok dicuci, semuanya maksudnya ngepelan apa nggih dalam rangka jenengan membersihkan rumah. Capek, kontur capek, suami kontur dalam keadaan capek, istri ketika suami kontur pun juga tetap sama-sama capek. Mungkin sudah cemberut, sudah merengut. Begitu seorang suami kontur capek, lihat anaknya tambah semangat, tambah napa spirit, tambah semangat melakukan ibadah di dalam rumah tangga. Yang namanya anak adalah sebagai jereng ngendikane guru kula menika, sebagai apa? Supaya dalam rumah tangga ono sing dibot-boti, wujude keturunan. Alhamdulillah. Nah, niki awal dari pernikahan dikatakan sebagai nikah adalah awalul ibadah. Asal mulane ono ibadah kepada manusia adalah pernikahan. Sebelum ada perintah salat, sebelum ada perintah zakat, pertama ono ning ibadah saka manusia dari Allah kepada manusia adalah perintah untuk menikah. Dan yang masih jomblo tenang saja, yang namanya jomblo pasti akan berakhir. Kalau tidak di pelaminan ya paling nang kuburan. Kalau tidak di pelaminan ya pasti nanggo kuburan. Tapi tenang saja, yang namanya titel jomblo pasti akan berakhir. Gusti Allah ora goro manusia dicintak berpasang-pasangan. Tapi teneng kae si bujang si lajeng sudah meninggal dunia, dia akan bertemu pasangannya di surganya kelak, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ditanya, yang namanya nikah itu ada tujuan. Ada tujuan, ada fungsi. Apa tujuan nikah? Mas Hasbi, Mbak Ulfi, tujuan nikah, maqasidun nikah isti'anah fil ibadah. Tujuan nikah utamanya adalah memudahkan kita melakukan ibadah. Wong nek duwe bojo nggolet ganjaran saking gampangnya. Kita yang belum punya pasangan Mbak Mas, kita yang masih jomblo nggolet ganjaran angel. Sholat sendirian, baca Quran sendiri di rumah, ngopo-ngopo dewe, minum. Menurut Rasulullah cara minumnya seperti ini. Oke, seto. Contoh nggih, contoh. Niki cara minumnya Rasulullah. Tangan kanan sebelum minum Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Api dulu. Alhamdulillah. 3 kali tegukan, tiap tegukan tidak mengeluarkan nafas kepada air tersebut. 3 kali. Rampung, alhamdulillah. Belum jelas, kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau yang masih jomblo ya cuma mendapatkan ganjaran ini saja. Sunahnya Rasulullah ketika minum. Begitu Mbak Ulfi dengan Mas Hasbi. Mas Hasbi kondur kerja. Assalamualaikum Dre. Waalaikumsalam Mas. Monggo pinarak lenggah. Ya.
lenggah. Barang lenggah ngeten niku kan nembe kondur kerja kesel capek kondur lenggah. Begitu niku disambut dengan meriah oleh Mbak Ulfi. Monggo Mas badhe ngunjuk napa? Anane apa? Ya teh terus kopi terus susu. Maksudnya jawabnya ya gampang. Loh iya gue kopi ning nggo esuk. Teh Mas, teh nggo sore-sore. Lah nek wengi. Iya. Kalau wengi baru buka ketul susu. Bukan ya. 24 jam ya. Iya. Ya, oke. Ketika Mas Hasbi ngendika kopi dek nggih Mas, langsung mangkat. Kalau yang masih jomblo itu minumnya cuma cara minumnya saja yang dapatan gimana kalau pun apa gitu. Enggak. Walang-walangi. Kopi di sini malah telepon walang. Ya. Oke. Orang ganti apa-apa. Lah, ketika jomblo minum yang mendapatkan ganjaran hanya cara minumnya sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Tapi seorang istri dan suami mundut cangkir di rak piring, rak cangkir, rak gelas niko mundut teh ditulis ganjaran. Kemudian ditaruh di meja, tuangkan kopi sesendok mundung, gula pasir sesendok mundung, diparingi air panas tor, diparingi sendok, dikutek geluntang 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 geluntang. Ganjarannya kepada Mbak Ulfi ditulis setiap peluntengan. Mulane cara nyong Mbak Ulfi apa ra? Kucing. Suara apa? Iki kucing lanang gue. Iya, mulane nggone sing ngomong wadon kucing lanang gue. Suara apa? Kembali ke laptop. Setiap geluntengan ditulis ganjaran. Kalau saya sendiri yang bikin nyuranono gak biasa-biasa saja. Ganjaran nyuranono. Ganjarannya cuma ketika minum, cara sesuai dengan Rasulullah tuntunannya. Tapi istri gawe no wedang kepada suami, kluntang 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 kluntang. Semakin banyak kluntangan, semakin banyak ganjarannya. Mulane jare nyong Mbak Ulfi, jenengan nek gawe wedang, kowe kluntangane ngarah sing akeh putrane, ya ping 1000 lah. Baru kowe gak cicipi. Cicipannya yang ngarapin satu sing nyicipi. Dihantarkan. Monggo Mas unjukanipun. Iya Dek. Badhe kula dulung napa kula siramaken. Itu lakono wae. Nggih Mas monggo diunjuk sar. Mbak Ulfi jujukaken menghantarkan minuman ditulis ganjaran. Mas Hasbi kurmoni matur nuwun gide ditulis ganjaran. Gampang wong bobojon golek ganjaran. Masyaallah. Mulane setan nganti judeg weruh wong sing lakoni ganjaran di dalam hubungan suami di dalam rumah tangga niku setan nganti judeg mergane ngibadah yang tidak perlu khusyuk hanya ada di dalam hubungan rumah tangga. Coba niki masyaallah. Kemudian Mas Hasbi minum, tapi sesudah ketuntunan Rasulullah menurun gitu minum enak di alam enak temen yote kawan mengalem bikinan bocor dituliskan jalan sunai Kanjeng Nabi. Buk sekalipun gue pahit banget atau makanannya asin banget, dengan cara dalam rangka gawe gede atine bocor ditulis ganja dan buk sing asine pol asin jane asin wasin banget, tapi enak boten Mas, enak banget. Cara ngelingna jangan marah-marah. Dek, misalnya niki makanan yang asin ngelingane, dialem enak dek enak. Mak dek ngene dek, apa Mas? Ngene. Nyong kepengin dulang-dulangan karo kowe. Ini cara ngelingaken dengan cara yang lemah lembut aja malah lasi temen kejang aja dengan cara yang baik. Dia lenggah apa Mas? Saya kepengin dulang-dulangan. Oke Mas, iya dulang-dulang saya. Apa nduk? Melu am-ambar. Rasa dewe. Asin nggih Mas, iya. Ini cara yang bulannya apa-apa dengan cara-cara yang baik, jangan sampai tersinggung dan sebagainya. Kemudian ketika Mas Hasbi ngunjuk
kepengin ganjaran malih gampang. Apa? Mbak Ulfi matur karo Mas, Mas yang kepengin deh. Iya, pengen mendapatkan ganjaran sunnah Rasulullah. Mbak Ulfi ketika minum bersama berdua dengan Mas Hasbi, cari bekasnya Mas Hasbi, goleti bekasnya Mas Hasbi yang diminum sebelah mana, disitulah yang diminum oleh Mbak Ulfi. Ora kaya wong wadon siki minum karo bojo pe pilih-pilih. Ndi Mas bekas Mas, Ndek? Ya sing diye nyok kono. Mencari bekas suami yang dimana yang diminum oleh suami, istri mencarinya sunai Kanjeng Rasul dengan istrinya Sayyidah Aisyah. Luar biasa. Maka dari hal yang sepele saja jadi ganjaran, apalagi ibadah-ibadah yang wajib lainnya tambah gede ganjarannya. Maka rumus pernikahan salah satunya adalah 1 tambah 1 sama dengan 27. Memang tidak bisa dilogika, tapi nyatanya iya. 1 tambah 1 sama dengan 27. Maksudnya kalau kita sholat sendirian ganjarannya biasa. Begitu kita menikah, ada suami, ada istri, ono imam, ono makmume, 1 tambah 1 suami tambah istri sama dengan 27 derajat lebih mulia dibanding sholat sendirian. Inilah hebatnya pernikahan. Luar biasa. Maka kesimpulannya adalah yang namanya nikah adalah awalul ibadah, ibadah pertama paling tua. Yang kedua, nikah adalah ibadah terpanjang. Umur ibadah terpanjang adalah pernikahan. Insya Allah niki hubungannya Mas Hasbi dan Mbak Ulfi sampai ke surga kelak nanti bersama. Allahumma. Nomor 3, pernikahan adalah ibadah ternikmat. Fi kulli ladzatin wa syahwatin hasanah fin nikah. Saben-saben barang sing lezat, enak, nikmat, wa syahwatin bahkan nuruti syahwat, tapi hasanah sebuah kebaikan hanya ada di dalam pernikahan. Kok bisa? Ya bisa. Sebuah ibadah singkur ngemek pipi dari ganjaran hanya ada di dalam pernikahan. Mek pipi ganjaran, pipine gemoy. Mek pipi ganjaran, neok irunge ganjaran, ngelus-elus badruke ganjaran. Aku tidak bisa membayangkan Besti. Tekan gawe kopi beda di masalah, ya Allah. Semua kopi sudah saya sediakan, tulisannya Torabika, sepenuh hati untuk pecinta kopi. Semua kopi sudah saya rasakan, sudah saya nikmati, sudah saya cicipi. Kopi Torabika, kopi Arabica, kopi Lampung, kopi Bali. Tapi hanya satu yang belum pernah saya cicipi. Apa itu? Kopi bikinan istri. Ya. Ya Allah, tenang saja, tenang saja. Nih, fikul liladzatin wa syahwatin hasanah, saben barang sing enak bahkan nuruti syahwat. Tapi barang kebaikan hanya ada di dalam pernikahan. Finikah hanya anane nang pernikahan. Apa genora ngalem de ayumu de dadi ganjaran. Mas gandeng temen kamu Mas, ganjaran. Rangkulan ganjaran, jalan bareng digandeng tangane ganjaran. Penak lakoni ganjaran dalam pernikahan. Masya Allah. Sampai Mbak Ulfi hamil, ganjarannya gede banget. Titik puncaknya wong wadon ganjaran dalam pernikahan ketika wong wadon hamil. Ibu hamil, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi. Ketika wong wadon hamil apa Bu? Allah memberikan hadiah pada wanita yang hamil. Napa? Senajan wong wadon meteng hamil, sah negara dan agama hamil, meteng ngandut hamil.
Ganjarane wong hamil senajan awan-awan mangan dan mangan, tapi ditulis karo para malaikat kaya nglakoni puasa ing tengah awan. Senajan ibu hamil malam tidur mulu rebahan karo HP-an senajan awan-awan mangan tapi kaya wong puasa, senajan wengi turun ning kaya nglakoni sembahyang tengah wengi. Ketika melahirkan boboron, ketika melahirkan persalinan digawe larak. Mulane sampai ada kalimat wong wedok ketika melahirkan, ibu hamil ketika melahirkan, senajan umpama sing kalah ibune swarga tanpa hisab, sing kalah bayine sebagai miftahul jannah, kuncine swarga nggo wong tua sakloron. Allahumma amin. Begitu mulianya orang hamil, mulianya orang melahirkan. Wong persalinan babaran sakit mboten Bu? Sakit. Kayak tekan pembukaan piro selawat piro? Oh 10. Oh nggih. Oh gantos, terima kasih. Sing niki nggih. Matur nuwun izah. Terima kasih Mas. Berapa tadi? 10. 10 pembukaan. Ucapku selawat. Iya. Ambo temen. Bapak sampean buka tambah. Oh ya. Nanti niku. Pernahkah kita bertanya? Sampai ada yang tanya ke saya, ngapunten, kula jawabnya rada bingung. Mas Ulin, nggih. Yo ngerti takon ya. Iki Mas. Jere wong hamil babaran melahirkan persalinan rekasa. Tapi kenang apa? Ngapunten banget. Kenang apa orang yang hamil gara-gara mencoblos sebelum hari H? Apa Mbak? Coblosan pemilu, ruwaya wis pemilu. Hamil di luar nikah. Hamil di luar, kan nyoblos sebelum hari H. Nyoblos sebelum hari H. Dari mau nenek kecelakaan. Tabrakan sih. Dari meteng gara-gara apa? Ya gara-gara kecelakaan. Nah apa sih? Enggak. Kenapa? Metengnya gampang, babarannya gampang. Rata-rata orang yang hamil di luar nikah babarannya kepenak. Plus no. Iya, plus no. Enak, tapi ibu dirasa-rasa sulit babaran ya Allah sampai taruhannya nyawa. Sampai ada kalimat singkala bayi nih apa singkala ibu, berarti begitu sakitnya orang nopo hamil kemudian persalinan babaran bocah, berarti kan perkasa sulit. Tapi kenang apa? Ngapunten. Orang yang hamil gara-gara coblosan sebelum waktunya metenge gampang. Ternyata tiba-tiba sudah 4 bulan, sudah 3 bulan, sudah 7 bulan, bahkan bisa ngerti-ngerti petenge gede. Ora ketong petenge begitu ketika periksa ke Puskesmas. Iya kok. Kayak ngeres kan anak apa sih Mbak biduan. Bidan iya. Bidan. Iya gue mau ya. Bidan no. Bidan ya, kadangkala ini sudah hamil loh. Ternyata wis meh babar, padahal wong tuane urung ngerti bapak itu sudah hamil, udah tahu, wong petangnya biasa kayak wong lemu-lemu biasa kayak ngono. Tapi ketika derek melilit apa jare maring mau bidan kenapa ya Allah ini sudah 9 bulan. Oh dari tinggal melahirkan dari tinggi procot anak apa prosno penak. Kenapa orang yang hamil dari nikah metenge gampang, babarane gampang. 99,9% orang melahirkan ketika di luar nikah melahirkan digawe selamat kabeh. Beda sama ibu, ngapunten, mulane tadi ada kalimat sing kalah ibune apa sing kalah bayi ini. Ada 3 kemungkinan, selamat lorone apa selamat salah satunya. Ngaten niku. Bahkan ada 4 kemungkinan, apa orang selamat lorone. Berarti kan begitu sakitnya, begitu perihnya, darah bercucuran, darah berceceran, keringat bercucuran, totoane nyawa. Tapi kenapa orang yang hamil dular nikah metenge gampang, babarane gampang? Jawabannya simpel Bu. Apa jawabannya? Allah telah mencabut ganjaran kenikmatan sebagai seorang perempuan. Termasuk Mbak ketika ngapunten jenengan rekasa nglakoni haid.
Jenengan ketika haid, kue ganjaran nih jenengan nang kono. Jenengan orang apa-apa, tapi oleh ganjaran apa? Melaksanakan yang namanya haid. Barokan jenengan menstruasi, jenengan digawe sehat awake karo Allah. Coba kita perhatikan, kalau darah kotor tidak keluar dari tubuh kita, remuk awake jenengan, rusak awake jenengan. Mulane Allah cinta kepada seorang wanita. Apa? Dengan diberikan cara, yaitu dikeluarkan darah kotornya, dengan dimuliakan wanita, dijanda wanita. Apa itu oleh Allah? Allah memberikan kemuliaan apa? Agar awaknya sehat, jauh dari penyakit. Maka darah kotor dikeluarkan dengan yang namanya darah kotor itu yang namanya menstruasi. Barokah wong wedo menstruasi, satu, jenengan orang ngapa-ngapa tapi oli ganjaran. Dah wong wadon nyakel Quran orang kena ketika haid. Apalagi baca Quran, apalagi sholat. Ngliwat ke masjid tempat ibadah wae makruh. Nah, kalau tidak punya kepentingan apapun yang memang harus ada, maka makruh, tidak boleh lewat, apalagi masuk ke dalam tempat ibadah, masjid, musola, apalagi pegang, apalagi baca sampai sholat, tidak boleh. Jenengan urusan apa-apa. Kenapa? Jenengan menang, jenengan nerima makna ketika melaksanakan haid, jenengan ditulis ganjaran oleh Gusti Allah. Orang malah pasang status WA, tulis begini rasanya PMS. Seperti makan-makan bongbong nih. Kayak pengen rasanya pengen makan bong ya. Iya ya Allah. Jangan seperti tunduk. Jenengan haid, jenengan menstruasi, jenengan tidak boleh ngapa-ngapain. Tidak boleh baca Quran, tidak boleh apapun, tidak boleh apapun. Jenengan diam. Jenengan ditulis ganjaran oleh Allah pengganti sholat, pengganti puasa. Karena jenengan puasa tidak boleh, jenengan sholat tidak boleh, jenengan baca Quran tidak boleh. Tapi jenengan ketika haid nerima makna, ya Allah saya terima takdir ini agar badan saya sehat dan saya mendapatkan ganjaran dari Allah. Jenengan orang maca Quran tapi ganjaran yang kayak maca Quran. Jenengan orang sholat dan memang tidak boleh sholat tapi jenengan haid diniati ibadah karena Allah, ganjaran yang ngungkuli wong maca Quran, ngungkuli wong sholat. Alhamdulillah. Bulannya aja gampang-gampang. Ya, aja gampang-gampang. Baper aja gampang-gampang. Apa-apa tulis Facebook, apa-apa tulis WA, apa-apa tulis nang HP sing PMS lah, sing begini rasanya sakitnya dan sebagainya. Aja aleman, aja nopo, aja aleman. Wong Jawa aja gumunan, aja kagetan, aja aleman. Sallallahu ala Muhammad. Wa ulwi mas hasbi, setelah menikah nyuwun karo Allah dan punya anak yang soleh dan soleha. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula bukan turunan dalang. Saya bukan turunan seorang dalang, tapi kulo seneng karo wayang. Dan memang anak-anak yang datang ke saya, Mas Ulin, nggih, saya belajar wayang boleh. Saya belajar gamelan boleh, silakan. Tapi saya ngajar anak sesuai dengan tuntunan abah saya, guru saya. Nang, silakan kowe dadi dalang ra masalah. Dalang wayang santri kaya Bantu Susmono Suwardi almarhum yarham, monggo. Alhamdulillah, kula derek-derek cakelan wayang. Wayang kulit yo, wayang golek, lupit selentang, derek-derek aban terus. Wayang santri kok niku. Lah. Terus kowe dadi dalang rapopo, Sunan Kalijaga raja dalang, tapi beliau juga seorang santri. Santri ini sapa? Sunan Kalijaga. Santri ini Sayyid Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Bonang putrane sapa? Putrane Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ngampel. Ngampel putrane sapa? Maulana Malik Ibrahim Semarokon di Sunan Gresik-Gresik. Putrane sapa? Sayyid Jamaluddin Al Husain Al Kabir Sayyid Jumatil Kubro Mojokerto Trawulan Troloyo. Duriyae keturunane Kanjeng Nabi saking Sayyidina Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali kali Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ora apa-apa kowe dadi dalang ra masalah. Tapi dalang sing dadi santri kaya Sunan Kalijaga. Maka kula yo ngajar lare dalang sebisa-bisane kula, tapi juga kudu mulang ngaji. Ngoten nggih, Pak? Iya.
Ceklan wayang, rapopo dolanan wayang Werkudara. Bratasena ya Gajasena ya Jagal Bilawa ya Pudhot Ujung Kiri. Rapopo ceklan wayang. Baladewa, Prabu Baladewa gagak. Ya Jagat Dewa Batara ya Jagat Pramudita ilah dalah. Baladewa rapopo. Kumbakarna Ilah dalah. ilah. Kumbakarna nek pengen Medan, delah. Alhamdulillah. Masyaallah. Ngerti sifat pangeran kang wis nyipta gumelaring bumi langit. Oka surya mega mendung disen sekat kang supaya menungso gelem syukur katunggul mburu kadonyan satemah dolali mati. Sekolah wayang ora pompo tapi juga ngaji, maka saya belajar ndalang lare-lare niku ngaji perkara pewayangan. Sanggar kecil saya alit-alitan nih Bobo Darsian tindak tenggene kula ngertos beliau wonten kelir alit wonten gamelan ora ketang sepiro kula lare-lare wonten ten gubuk kula mboten kathah ngene duwe mawon wonten gong wonten apa niku nggih mboten bagus mboten patoso sae nggih duwe lare-lare belajar mawon. Sebelah utara gubuk saya musala tapi lare ngaji main bercaklan Quran kemudian nyekel wayang kula cocok. Qur'ane jadi tinggal ngaji Quran. Iya, nggih Mas wis ngaji sampun dites di bacaan Qur'anmu. Qul huwallazi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Wis Quran maca sholawatan nggih saged insyaallah. Ma'asalama fi amani syekhana Allahu rabbi rahamu rabbi ruhina ya rabbana. Jajal mani. Ma'asalama fi amani syekhana Allahu rabbi rahamu rabbi ruhina ya rabbana. Man ana lawlakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Man ana لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم. يا ضيبة يا ضيبة يا دوا العيانا يشجنا لك ولا النبي طالب منكم مصدر المواحب يا قرى الغرى لحاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان. Sayang kisahku dengannya hanya sekejap saja. Dia menikah dengan kekasih barunya. Walau harus menderita loss, namun ku tetap berdoa
pada ndonga di malam hari nyuwun karo Gusti. Kula jane pun bola-bali nang nek kowe kepengin duwe bojo salat nggih ba salat istikharah nyuwun karo Allah. Kula dereng kepengin ba cabane ngaten niku. Kula pun kon istikharah salat rong rakaat njel dituduhno sapa sing dadi besok dadi bojomu apa. Tapi kula dereng kula lakoni mergane kula belum keniatan duwe ngoningon. Apa Mbak? Ingon-ingon. Bocah ya ingon-ingon ya Pak ya. Ya Allah, ingon-ingon sing gawe maring swarga. Allahumma barokah duwe bojo, seorang suami dijauhkan dari yang namanya perzinahan. Jadi yang namanya istri adalah surga untuk suami iya. Tapi cari Gus Baha yang namanya istri ya, istri itu penyelamat untuk suami. Tidak jatuh ke dalam perzinahan. Tapi wong itu ya swarga, ngomong lanang swarga tapi swarga sing aneh. Mergane swargane gelem cerewet. Swargane gelem cerewet, tapi cerewetlah wong wis swarga untuk seorang suami. Barokah punya istri menghantarkan suami ke dalam surganya Gus. Kalau dijauhkan suami dari napa wau perzinahan. Alhamdulillah. Niku wau kembali ke Ros tadi. Ya, niki lari-lari niku. Hebat cekelan wayang apa Werkudara. Yo Brotosino. Wah, Brotosino ya Gajah Seno. Suarane ngenten niku. Karena saya pertama niku derek lomba adan. Saya olah vokal pertama itu derek lomba adan. Lomba adan Masya Allah minyong juara 1 Bu, pesertanya 2. Dilala sing siji kenang tipes ora sida mangkat. Peserta tunggal. Ayyana termasuk kenang apa teng Mekah Madinah salat dangu juga di sana tertib. Saya pernah ditanya Mas Udin, kenapa antara Mekah Madinah kemudian sama Jawa, kenapa lebih kaya Mekah Madinah? Secara sumber daya alam lebih kaya Ulu Jami. Di sini lautnya ada, gunungnya ada, pengen apa-apa ada, pengen ikan tinggal ambil udang, tambah pirang-pirang ayam, Masya Allah sepanjang jalan banyak anak roket sih kan apa bangsa ini dol kabeh aja kan hebat, pengen apa-apa tinggal cari, tinggal tanam, tumbuh, Masya Allah hebat di Ulu Jam, hebat di Ketapang, pengen apa wis nyuwun apa-apa anak. Beda dengan Arab panas di Jeddah, kalau malam hari itu butuh yang namanya semprot koyo dene apa arane kipas yang ada airnya nih kok blower. Nah butuh nih kok suasana tetap dingin. Kalau di sini ya Allah awan-awan payungan, wangi-wangi selimutan. Coba nih kayak di Ulu Jam itu hebat. Tapi kenapa? Mekah Madinah dibuat kaya oleh Allah. Jawabannya rahasianya adalah masyarakat Mekah Madinah orang gampang menyepelekan panggilan Gusti. Begitu ono panggilan saking Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung tata-tata sajadah, cangklong sajadah, yang ambil air wudu, mangkat maring masjid, maring musola bareng bareng persis kaya masyarakat Ketapang. Begitu ning Ketapang ono adzan hayya 'alas shalah, langsung ibu seperti masyarakat Medina langsung tata-tata siap siaga, langsung nyangklong saja ambil air wudu, tutup lawang, tutup toko, tutup warungnya, langsung nyekel remote nonton. Ya Allah, ini dicontoh rahasianya orang gampang nyepelek panggilan Gusti. Padahal Bu, Mekah Madinah adane suwe, sholatnya juga lama. Sholatnya juga lama, saking lama nih pada nanti HP-an lagi imamnya lagi Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa dzikran liman yasha. HP ini mau nih, lagi sembayang. Tindakan ini enggak loh, perhatikan. Tertib itu Ulu Jami. Matikan HP. Karena tulisannya
matikan kabeh. Nek dicontoh suratane dawa tang ulu jame salat suratane panjang. Bismillahirrahmanirrahim wa ma liya la amudhu alladhi famarani wa ilayhi yutar a'attahidu min dunihi alihatan yuridi rahmanu min durnin la du'ian li syafa'atuhum zai'an wa la inni idha lafi dhalalim inni amantu bi rabbikum fasma'un. Buri rampung maca Fatihah, kene denger maca apa akhirnya mripate buka. Apa-apa diwaca saldo masjid. Mending kalau depannya ada orang yang pakai kaos partai diwaca lanjutkan. Iya ya nek lanjutkan nek tulisane 2 anak cukup. Nah kayaknya. Ono sembayang maca tulisan. Kula nek kenang apa Bapak Ibu nek salat to aja pakai tulis. Napa baju yang ada tulisannya mengganggu kekhusyuan. Juga nang apa aja sing lorak-lorek klambine kuwi dalam rangka menjaga kekhusyuan. Mergane ora kabeh wong bisa khusyuk kaya sahabat. Lha kita termasuk kula mboten saged khusyuk sanget. Begitu kula takbir Allahu Akbar. Ding 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 ding. Oh bakso. Iya. Begitu Allahu Akbar ana tawon wong sembayang lari sabon. Maka ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika salat Allahu Akbar samparane dipanasi mboten kraos. Tapi pernah ini maksudnya sebagai contoh kekhusyuan juga sebagai contoh kita berusaha. Memang kita tidak bisa khusyuk sampai Sayyidina Ali pun pernah tidak khusyuk. Lah kok bisa? Ngaten Sayyid napa Kanjeng Nabi niku pernah ngendika karo Sayyidina Ali, "Ya Ali, aku duwe sorban. Kowe kepengin sing ndi? Kowe salat sing ngono, engko bari matur sorban sing endi?" Akhirnya kan Sayyidina Ali salat, Allahu Akbar. Rampung salat, sing Nabi ngendika, "Sing dele, sing ijo ya Rasul, berarti salatmu sing mikiri surga." Ini bukti bahwa kita apalagi kulon jenengan wong Sayyidina Ali pernah kita salat khusyuk oleh Kanjeng Nabi taisi mikiraken perkara sorban. Apalagi kulon jenengan, maka di sini kita berusaha. Makanya kenapa kita salat terus dalam rangka kita menapa belajar latihan men tambah khusyuk Allahumma amin. Niki rahasiane kenang apa Mekah Madinah digawe sugih, Mekah Madinah masyarakatnya ora gampang nyepelekna panggilane Allah. Adane karena suwe. Allahu Akbar Allahu Akbar. Betul Mekah suara. Hayya 'alas shalah. Cilacap kasar. Kulo nek katen ku kasar apa mending nyebut Cilacap orang apa ora kepenak kasar. Ayya rasulullah. Yang nang lucu dah ya. Tuh, ngerketapang halus. Saking halus untuk aku menang kuping. Apalagi subuh-subuh ya Allah adane halus subuh adem-adem sing adan alur ya mausana ono wae timbul batuk. Tapi inilah barokah. Temen iki biasane sing adan sepuluh niki bujang napa bae. Yo bujang umur 70 tahun. Ya Allah, nggih. Padahal niki ros nadene ros sepiro nadene ros. Nah, niki termasuk lare-lare belajar wayang, belajar suara gamelan apa, juga latihan adan, latihan kira. Ngoten niku semampu kula didik lare-lare. Mergane saya yakin subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini, anak-anak hari ini tenang saja adalah pemimpin di masa yang akan
datang bulan yang ngerusak Indonesia. Ora usah dirusak menterine, ora usah dirusak DPR, ora usah dirusak presiden. Rusakan sapane anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak adalah pemegang estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Mungkin sekarang anak-anak tidak punya power sekarang. Umur 5 tahun, 10 tahun tidak punya kekuatan sekarang. Tapi lihat 15 tahun ke depan. Gede 20 tahun ke depan. Yang jadi menteri pembangunan, jadi menteri penerangan, jadi menteri agama, jadi menteri pendidikan adalah anak-anak dari Ketapang Ulu Jami. Allahumma. Yang jadi bupati Pemalang adalah anak-anak dari Ketapang Ulu Jami. Allahumma. Maka pentingin jenengan setelah menikah Mas Hasbi Mbak Ulfi adalah mencetak anak-anak, karena anak-anak adalah sing akan ngangkat derajat orang tua. Dan ketika orang tua seta, yang pertama mendoakan adalah anak-anak kita semuanya. Amin Allahumma. Piro nadanya? Ya. Niki. Jadi adan dari sini nadanya sekejo. Termasuk kula belajar adan gen nadanya ros. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholawatan juga pakai yang ini. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bingung nada? Tanya sama anak-anak kita. Anak-anak kita ngaji tentang beki. Ibu nada nih dek. Kalamun qadimullah yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa bihi ashtafi minkum lida'i wa nuruh dalilul liqalbi inda jahli kira niku koro-kori pakai nada ini kepenak ketus kula sekeco belajaran nih kali latihan niki. Kemudian apa malih? Sholawatan ini tarhim juga yang ini. Nadanya juga yang ini tarhim. Kemudian sampai nek bingung nada tanya sama mbak-mbak. Assalam bi. Nah, pekalongan. Sadda sadda sadda. Loh. Sabta misli bainal ubudiyah wal ibadah wal lamma akli wa tasaqwa was sa'ada. Masih bingung takon karo sing guru. Di langit ada mata, matahari apa mata roda? Matahari. Di langit ada mata bersinar menerangi bumi, cahayanya yang menembus kegel, menerangi seluruh. Nah, sallu ala Nabi Muhammad. Cici ketika Mas Hasbi sudah nanti insyaallah punya anak, 3 perkara teling-eling. 1, bocah anaknya di biayani. Bocah TPK mondok ngaji kursus kabeh sedaya butuh ragat biaya. Nomor 2, bocah ti openi di rumah apa nih? Makanan 4 sehat 5 sempurna. Akhlake tata keramane terutama Mbak Ulfi, karena ibu calon ibu Mbak Ulfi jenengan baik buruknya anak tergantung didikan seorang ibu. Mulane wong wadon regane larang.
wong wadon regane sampai Kanjeng Nabi ngendika al mar'atu imadul bilad idza saluhat saluhal bilad fa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan adalah tiang negara, nek apik wong wadon nek apik negarane, rusak wong wadon nek remuk negarane. Sing merer remuk negarane wong wadon remuk gara-gara apa? Gara-gara aplikasi al TikTok. Cukit aja belum kepanasan. Nah, iya. Dok, niku jenengan ada poli ganjaran kang TikTok juga bisa, arep oli dosa kang TikTok juga bisa. Yang namanya alat tergantung pengguna alat tersebut, termasuk HP, baik buruknya media tergantung menungsane. Kita arep oli ganjaran kang media juga bisa, arep oli dosa dari media juga bisa, tergantung kebijakan manusianya bagaimana. Niki, mulane kita dihadapkan dengan adanya digital, dihadapkan dengan adanya anak HP, anak pakai mau, maka jangan sampai kita disetir, tapi kita sing nyetir kelawan media sosial. Amin Allahumma. Dan muga-muga masyarakat Ketapang, masyarakat Ulu Jami, Pemalang rezekine kepenak. Dongane diapalna sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma Katra kitri sugih bebek sugih meri. Yang terakhir gapalna Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat. Ya palaken. Hafal nggih? Karena ada apa-apa. Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngeliwat Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat. Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat. Tuku tomat nang Kalimantan tetep semangat kanggo masak Lombok rawit pedes temenan golek duit kanggo lamaran. Lombok rawit pedes tenan golek duit kanggo nikahan. Nikahan aja lamaran bae. Nikahan alhamdulillah. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari Allahumma katra kitri sugih bebek sugih mari Allahumma katra kitri sugih niku warisan ijazah saking Badal Herwatu Congol Magelang. Dadi ora sembarangan. Kula bapake sembarangan bar subuh mengking bapake langsung apa jenenge? Olah vokal, cek sound. Cek sound bar subuh. Allahumma patra kitrik ora ana wujud ora ana kopi ora ana kopi. Ibune semau Allahumma patra kitrik wong duit belanja urung dik. Ya Allah, niki masya Allah niki. Lah muga-muga saestu kula teng mriki namung derek ziyadah. Donga melu donga niki tengah malam dongane gampang dijabah karo Allah. Allahumma wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sapa wonge sing gelem ndonga ing tengahing wengi, tengah wengi padha ndonga kula jenengan
tungone gampang dijabah karo Gusti Allah. Lewe-lewe niki pada siang bulan-bulan ini acarane adalah Harkonas, Hari Kondangan Nasional. Dengar gak kata yang hajatan Bu? Oke banget. Aja mending jenengan wong kula sing jomblo undangane pirang-pirang. Nah, niki kancane jenengan bojo, niki rajine jenengan nikah. Kancane sing nang kanan nikah. Kok bingung arep mangkat karo sapa? Ya Allah, mengenaskan. Ora masalah. Lah iya wong sing urung bojo wae kondangan pirang-pirang niku undangan kok pawalin jenengan ki napa nggih? Ya muga-muga senajan Hari Kondangan Nasional jenengan diparing rezeki sing nasional juga. Allahumma rezekine barokah kata tura-tura, syukur-syukur tenang tumbas lemah tumbas sawah bisa mangkat kaji Mekalan Medina. Allahumma amin. Rezeki itu orang nanggap ulim. Ya wayangane ya napa segala-galane ya muga saestu tekane gula wonten ing Ketapang, wonten ing Ulu Jami, kayu jati kayune munggur, Ulu Jami mesti tambah makmur. Godhong gedang godhonge pare, masyarakat Ketapang kepenak berkah rezekine. Godhong kacang godhonge pacek, masyarakat Ketapang berkah wargane kepenak rezekine panjang umure. Godhong gedang nandurin nanggon petang-petang, ayo masyarakat Ketapang pada petang bareng. Bicara banyak anak banyak rezeki ya muga-muga wong jenenge wong dunya ya isine saling mendoakan nggih Bu nggih. Muga-muga kula sehat jenengan sehat, mergane kula matur kula mungkin ning donga gaweke kula pribadi angel dijabah, tapi nek jenengan sing donga insyaallah gampang dijabah. Lah kula mendoakan jenengan insyaallah gampang dijabah, dan doa yang saya panjatkan jenengan panjatkan balik maring awake sing padha donga masing-masing. Kula nek donga sing apik-apik marang wong liya ben doa itu dijabah dan balik pada kita yang mendoakan. Muga-muga barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Donga sareng-sareng sekedap nyuwun Allah keselamatan kebahagiaan wal jungan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fil rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa tawbatan qabla al-matina wa rahmatan 'inda al-matina wa maghfiratan ba'da al-matina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil matina najatan minan nar wa 'inda al-hisab. Allahumma katra kitri suki sapi suki pari. Allahumma katra kitri suki bebek suki meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngelibat. Allahumma tutuput masyarakat Ulu Jami Ketapang pinaringan selamat dunia selamat akhiratnya mulia dunia mulia akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.